Live Update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Vianney Limardi mengaku akan menuntut Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebesar 1 triliun rupiah lantaran telah menyudutkan dan fitnah dirinya. Hal ini dikatakan Vianney menanggapi tudingan PSI yang telah menuduhnya melakukan penggabungan dana reses DPRD DKI pada periode Maret 2021 lalu. Politisi 36 tahun ini mengaku dirinya selama ini kerap dilarang bicara oleh partainya. Vianney disebut sudah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan akhirnya di surat peringatan ketiga dilakukan pemberhentian selamanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jakarta. Ada Dionisius Arya yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Dion. Halo rekan Dion. Halo Firda. Ya, Dion, bisa Anda jelaskan kapan Vianney ini dipecat dari partainya begitu? Jadi Vianney Limardi ini sudah diberhentikan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sejak 25 September lalu atau Sabtu kemarin melalui surat yang dikeluarkan oleh DPP PSI yang juga ditandatangani oleh Ketua Umum PSI yaitu Grace Natali. Begitu Firda. Dion, lantas bagaimana tanggapan dari Vianney sendiri setelah dipecat begitu dari PSI dan apakah ada langkah hukum yang akan ditempuh? Memang langkah hukum saat ini sedang dipersiapkan oleh Sis Vianney yang saat ini sudah berkoordinasi dengan tim pengacaranya untuk menggugat PSI sebesar 1 triliun karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya karena PSI sudah menudingnya melakukan korupsi dana reses DPRD DKI periode Maret 2021 lalu. Begitu Firda. Dion, lalu bagaimana status Vianney di DPRD DKI saat ini? Saat ini walaupun sudah dipecat oleh PSI, namun Vianney masih berstatus sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Pasalnya belum ada surat resmi yang dikeluarkan oleh Kemendagri bahwa ada pergantian anggota dewan di DPRD DKI Jakarta. PSI sendiri baru akan mengirimkan surat pemecatan Vianney kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Nantinya setelah surat itu diterima oleh Prasetyo, Ketua DPRD ini akan mengirimkannya kepada KPUD untuk meminta untuk menanyakan siapa politisi dari PSI yang saat pemilihan umum kemarin itu suaranya di bawah Vianney. Setelah mendapat balasan dari KPUD, Prasetyo nantinya akan bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pergantian anggota dewan ini. Kemudian Gubernur Anies barulah akan bersurat kepada Kemendagri untuk agar surat keputusan pergantian anggota dewan dikeluarkan oleh Mendagri. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Ketua Umum DPP PSI, Grace Natali, dan berikut liputannya untuk Anda. DPP Partai Solidaritas Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian selamanya terhadap Sis Vianney Limardi dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia pada Sabtu 25 September 2021. Keputusan ini dibuat setelah melalui proses panjang berupa evaluasi dan penilaian berjenjang, mulai dari DPW PSI DKI Jakarta, Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif PSI, Tim Pencari Fakta atau TPF, dan terakhir DPP PSI. TPF juga telah memanggil secara resmi Sis Vianney Limardi, dan dalam sesi tersebut, yang bersangkutan diberikan kesempatan luas untuk menyampaikan jawaban dan sanggahan atas pertanyaan tim pencari fakta. Dan dari hasil evaluasi tersebut, Sis Vianney ternyata tidak sejalan dengan visi misi partai dan terbukti melanggar ADART partai, tepatnya anggaran rumah tangga pasal 5 tentang kewajiban anggota. Selanjutnya kami mengambil keputusan
memberhentikan Sisviani Limardi dari keanggotaan partai. Langkah ini terpaksa kami lakukan dalam rangka menegakkan garis perjuangan partai. Karena sudah bukan lagi anggota PSI, Sisviani otomatis tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD DKI Jakarta mewakili Partai Solidaritas Indonesia. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara untuk menetapkan 3 orang tersangka baru dalam kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Ketiga tersangka ini terdiri dari napi dan pegawai lapas. Adapun ketiga tersangka itu berinisial JNM, narapidana, PBB pegawai lapas, dan RS atasan PBB. Satu tersangka napi penghuni Blok C berinisial JNM ditetapkan menjadi tersangka karena kealpaannya dalam peristiwa kebakaran tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com. Ada Fandi Permana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fandi. Halo rekan Fandi. Halo rekan Fandi. Ya, selamat sore, Tirta, Tribuners. Fandi, bisa Anda jelaskan kembali bagaimana proses penetapan 3 tersangka baru dalam kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ini? Iya, tadi sekitar pukul 12 siang, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menggelar konferensi pers bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum yang juga dihadiri oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, untuk mengupdate perkembangan penyidikan dan juga penetapan tersangka baru dalam kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, di mana kasus yang sudah menetapkan 3 tersangka sebelumnya pada hari Senin 20 September lalu, kini ditetapkan lagi 3 tersangka baru berinisial JMN, PBB, dan RS. JMN merupakan narapidana di lapas kelas 1 Tangerang, sementara PBB adalah seorang pegawai lapas yang memang diperbantukan untuk bagian umum, sementara RS adalah pejabat yang menjabat Kasubag bagian umum lapas kelas 1 Tangerang. Penetapan ketiga tersangka ini dilakukan setelah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar gelar perkara pada hari Selasa kemarin. Kombes Tubagus Ade Hidayat juga menyebutkan bahwa ketiga tersangka ini dipersangkakan atas kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan korsleting listrik hingga menyebabkan kebakaran yang menewaskan 49 orang. Fandi, lantas mungkin bisa Anda informasikan lebih detail begitu terkait peran dari ketiga tersangka baru ini? Baik, ketiga tersangka ini sebelumnya telah menjalani beberapa kali pemeriksaan. Kita ketahui bahwa dalam penyidikan kasus ini sudah ada 53 saksi yang telah diperiksa, baik itu napi maupun juga pegawai lapas yang bertugas saat malam kejadian. Untuk JMN sendiri, mulanya sekitar beberapa hari atau beberapa pekan sebelum terjadi peristiwa kebakaran itu, ia dimintai tolong oleh PBB untuk membetulkan instalasi listrik di Blok C2 Lapas kelas 1 Tangerang, di mana saat itu dilakukan perbaikan untuk instalasi kabel-kabel listrik yang masih harus dilakukan perbaikan karena memang usia lapas yang sudah lebih dari 40 tahun sehingga kelistrikan di blok sel itu harus diperbaiki. Namun kelalaian ini disidik oleh penyidik karena JMN sendiri hanya seorang napi yang memang biasa membetulkan listrik, namun memang dia bukan ahli di bidangnya. Atas persangkaan kelalaian itu, JMN ditetapkan sebagai tersangka. Sementara PBB memang bertugas untuk melakukan pengecekan di bagian umum, terutama di bagian fasilitas yang memang dibutuhkan oleh para napi di lapas Tangerang. Ia memang melakukan kealpaan atau kelalaian di mana harusnya melaporkan langsung ke atasannya langsung, dalam hal ini RS, agar dicarikan langsung petugas
entah itu baik dari PLN atau ahli bidang kelistrikan untuk memperbaiki instalasi listrik yang memang membutuhkan perbaikan. Untuk sementara memang ketiga tersangka ini disangkakan dengan pasal 188 KUHP Jungto pasal 55 dan 56. Dan ancaman untuk ketiga tersangka itu adalah hukuman 5 tahun penjara. Fandi, apakah dalam kasus ini apakah ada dugaan unsur kesengajaan begitu dari tiga tersangka ini? Tadi saya sempat mewawancarai di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Adi Hidayat. Sejauh pemeriksaan dan juga 2 kali gelar perkara yang telah dilakukan penyidik sudah bersepakat bahwa tidak ada ditemukan unsur kesengajaan. Sebelumnya juga memang penyidikan ini dilatar belakangi oleh adanya dugaan pidana, yaitu berupa kesengajaan yang menyebabkan kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Namun sejauh ini memang penyidik belum menemukan unsur kesengajaan, tapi yang ditemukan adalah unsur kelalaian, sebagaimana yang dipersangkakan kepada ketiga tersangka ini. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Hasilnya adalah ada penambahan 3 tersangka lagi, ya, di pasal 188 KUHP, Yunto pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, di sini berisi adalah tentang kealpaan dari yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Ada 3 tersangka, ya, dari hasil gelar perkara. Yang pertama adalah satu warga binaan, inisialnya adalah JMN. JMN ini lalainya karena memasang instalasi listrik, kabel-kabel yang ada di sana yang mengakibatkan kebakaran, yang memang bukan dia sebagai ahli di bidangnya. Yang kedua adalah saudara PBB, inisialnya adalah PBB, ini yang di atasnya warga binaan, dia adalah pegawai lapas yang memang punya tanggung jawab di sini, menyuruh untuk saudara JMN ini untuk memasangkan instalasi listrik tersebut. Ini yang kita tetapkan sebagai tersangka juga. Yang ketiga adalah saudara RS, ini atasan langsung dari saudara PBB. Jabatannya dia sebagai bagian umum, ya, bagian umum di Lapas Kelas 1 Tangerang. Nah, 3 orang ini kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi total semuanya sudah 6 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, 3 yang di pasal 359 KUHP, kemudian yang 3 ini adalah di pasal 188 KUHP, Yunto pasal 55, 56 KUHP, ancamannya adalah 5 tahun penjara. Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi DKI Jakarta menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik terhadap teradu Hotman Paris, di mana Hotman Paris diadukan oleh Hotma Sitompul ke Dewan Kehormatan Pradi DKI Jakarta karena diduga melanggar kode etik selama menjadi lawyer dari Desi Retarigan Ibunda Bams X Samsons. Dalam persidangan yang digelar secara virtual, Hotman Paris selaku teradu dinyatakan tidak bersalah dalam pengaduan pelanggaran kode etik yang diadukan oleh Hotma Sitompul. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Warta Kota Live, ada Ari Pujiwaluyo, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ari. Halo rekan Firda. Ari, bisa Anda ceritakan seperti apa tadi pembacaan putusan dari Dewan Kehormatan Pradi terhadap Hotman Paris dan Hotma Sitompul ini? Ya baik Firda, putusan dari Dewan Kehormatan Pradi dalam gugatan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris memang digelar secara virtual, tapi pihak Hotman Paris membuat sebuah acara kepada awak media untuk menyaksikan secara langsung dari kantornya yang digelar di Kelapa Gading di Jakarta Utara. Dan dalam situasinya bahwa putusan Dewan Kehormatan Pradi itu memutus bahwa Hotman Paris tidak bersalah atas dugaan pelanggaran kode etik yang memang diadukan oleh Hotma Sitompul. Ari, sebenarnya apa permasalahan antara Hotman Paris dan Hotma Sitompul ini hingga adanya aduan di Dewan Kehormatan Pradi DKI Jakarta?
Ya, memang selama ini antara Hotman Paris dan Hotman Sitompul memang sedang berseteru. Terlebih bahwa Hotman Paris sedang menjadi pengacara dari istri Hotman Sitompul, yakni Desiree Tarigan. Nah, dalam permasalahan ini, Hotman Sitompul mengadukan Hotman Paris ke Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta bahwa Hotman Paris diduga melanggar kode etik advokat, yakni dengan seringnya foto bersama dengan wanita-wanita cantik, lalu berdansa dengan wanita cantik dan berenang bersama wanita cantik yang memang diunggah oleh Hotman Paris di akun media sosial Instagram. Dan hal itu menurut Hotman Sitompul diduga telah melanggar kode etik dari advokat. Ari, bagaimana respon dari Hotman Paris sendiri terkait garis besar putusan dirinya menang dalam aduan di Peradi DKI Jakarta ini? Ya, Hotman Paris sendiri ketika selesai mendengar putusan dari Hakim Majelis Dewan Kehormatan Peradi ini sangat senang karena memang sebelumnya ketika diadukan oleh Hotman Sitompul ia takut dan resah tidak bisa berdansa lagi dan berfoto-foto lagi bersama wanita-wanita cantik. Tapi setelah mendengar putusan dari Majelis Ketua Hakim Peradi ini, keresahan dari Hotman Paris pun tidak muncul lagi. Dia bahkan senang karena dia bisa melakukan lagi aktivitas-aktivitasnya dengan berdansa bersama wanita-wanita cantik. Ari, lantas bagaimana respon begitu dari Hotman Sitompul sendiri? Ya, Hotman Sitompul di dalam persidangan virtualnya itu dia sangat kecewa dengan putusan hakim dari Dewan Kehormatan Peradi karena ia merasa bahwa putusan itu berat sebelah dan Hotman Sitompul berjanji akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Hotman Paris dan berikut liputannya untuk Anda. Jadi mulai sekarang, mulai minggu depan, Hotman kembali akan memakai jas pada saat berenang. Ya, benar nggak? Yang nggak boleh dipublikasiin. Tadi kan majelis sudah bilang, berfoto dengan wanita cantik itu urusan dia katanya. Kenapa dia juga kekode? Dan itu kan foto-foto 10 tahun lalu, yang sudah banyak banget. Jadi kalau ada wartawan yang cantik naksir sama aku, berfoto harus jarak 2 meter ya. Bang, masalah putusan tadi boleh dipublikasiin nggak, Bang? Apa? Yang nggak boleh dipublikasiin, Bang. Ya, kalau putusannya boleh. Tadi kan dia kan minta tadi minta akan bukti-buktinya PP kan. Ya itu nggak boleh. Tapi kalau putusannya kan terbuka untuk umum. Berarti putusannya boleh dipublikasikan ya? Terbuka untuk umum gimana? Tadi kan akunya bilang terbuka untuk umum. Berarti sekali lagi Apa? Di tengah. Bang, ini berarti yang pengaduan Fatma ya, Bang? Iya, sekarang pengaduan saya. Menarik lainnya tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Cover Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang mencatat sebanyak 61.792 atau 14,92% warga Ketapang yang berstatus wajib KTP belum melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah tersebut membuat Kabupaten Ketapang menjadi kabupaten atau kota yang terendah capaian perekaman KTP elektronik di Kalimantan Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pontianak, ada Nur Imam Satria yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Imam. Halo, Firda. Imam, bisa Anda jelaskan hingga kini berapa total jumlah penduduk di Kalimantan, di Ketapang yang saat ini sudah merekam eKTP? Oke, Firda. Jadi, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten kota termasuk yang paling terendah di Kalimantan Barat untuk perekaman elektronik KTP ya. Jadi hingga sampai saat ini total yang sudah melakukan perekaman iktp itu sekitar 352.446 yang berstatus yang sudah merekam. Itu sekitar 85,08%. Dan itu masih jauh dari target nasional yang ditargetkan yaitu 99,2%. Tidak? Wilayah kecamatan mana saja yang masih banyak belum melaksanakan perekaman eKTP? Ya, untuk daerah sendiri yang di kecamatan sendiri yaitu yang masih banyak belum merekam iktp yaitu Kecamatan Kendawangan, ada juga Kecamatan Simpang Hulu, dan juga kecamatan yang paling banyak juga itu Kecamatan Manis Mata, yaitu sekitar 7.000-an penduduk, 7.126 orang yang belum melakukan perekaman iktp. Tidak? Lantas apa saja kendala atau mungkin alasan warga ini belum melaksanakan perekaman eKTP? Ya, untuk kendala, Firda, memang di Kabupaten Ketapang ini merupakan kabupaten terluas wilayahnya, yaitu letak geografis yang luas. Itulah yang membuat kendala dari Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil untuk menjemput bola dengan untuk mensosialisasikan bahwa pentingnya identitas kependudukan. Selain itu juga kendala lainnya adalah masih banyak warga yang kurang memahami pentingnya identitas kependudukan untuk mengurus segala macam urusan administrasi di Ketapang. Tidak. Imam, lantas apa upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang sendiri untuk mencapai target nasional ini? Ya, dan menurut penuturan Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, sejumlah upaya terus dilakukan, termasuk yaitu menjemput bola ke penduduk-penduduk, ke rumah-rumah penduduk, termasuk penduduk-penduduk yang sakit. Kemudian mereka juga akan mendatangi panti-panti jompo, termasuk lembaga pemasyarakatan, hingga bahkan katanya mereka akan masuk ke sekolah-sekolah. Tidak? Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang bernama Mansen. Berikut liputannya untuk Anda. Upaya yang kami lakukan untuk mencapai target nasional itu sebenarnya sudah kami lakukan. Pertama,
itu pelayanan rutinitas di kantor. Oke. Baik di kecamatan sendiri maupun di kecamatan yang bisa melakukan pelaksanaan. Kedua, melakukan jemput bola ke kecamatan, ke desa, dan kelurahan. Ketiga, melakukan jemput bola ke sekolah yang sasarannya masih banyak yang belum rekam. Keempat, melakukan jemput bola ke ganti jompo, ke lapas, ke rumah penduduk yang sakit lansia khususnya di dalam kota. Kemudian juga pada momen tertentu juga kami akan melakukan jemput bola. Namun karena di musim COVID pandemi ini, sejak 2 tahun ini kita kayaknya untuk jemput bola kita terbatas karena tidak diperbolehkan untuk mengumpul orang banyak. Siapa? Itu juga terkendala. Oleh karena itu kami tetap berupaya terus semaksimal mungkin tetap kami lakukan karena jadwal sudah kami buat untuk skedul penjemput bola setahun itu sudah kami lakukan. Oke, Pak. Oleh karena itu kami mohon dukungan daripada para OPD, tokoh masyarakat, dari media massa, agar mengajak masyarakat di Sumber Raya untuk mau mengikut merekam KTP. Siap. Jumlah massa yang tergabung dalam masyarakat sipil Sumbar, mahasiswa, NGO, hingga akademisi menggelar aksi di kantor pos Kota Padang pada Rabu 29 September hari ini. Mereka turun ke jalan untuk mendesak Presiden Joko Widodo mengambil sikap atas pemberhentian 56 orang pegawai KPK. Masa aksi secara bergantian memasukkan surat tersebut ke dalam sebuah kotak. Kotak berisi surat tersebut kemudian dikirim lewat pos dan diperkirakan akan sampai esok hari pada Kamis 30 September. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Padang. Ada Rizka Desri yang akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Rizka. Halo rekan Firda. Rizka, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya aksi di kantor pos Padang ini? Ya, hari ini masyarakat sipil Sumatera Barat menggelar aksi di kantor pos Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, aksi ini digelar dalam rangka mendesak Presiden Republik Indonesia segera mengambil sikap terkait pemecatan terhadap 57 pegawai KPK rekan Cerda. Aksi ini dimulai pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat rekan Cerda. Kemudian aksi berjalan lancar dan tidak ada kericuhan yang terjadi saat aksi tersebut. Begitu rekan Cerda. Rizka, siapa saja yang tergabung dalam masa aksi ini? Ya, masa aksi berasal dari masyarakat sipil Sumatera Barat yang terdiri atas lembaga bantuan hukum, mahasiswa ya, dari berbagai kampus di Padang, kemudian NGO hingga akademisi. Kemudian juga ada aliansi jurnalis independen, begitu rekan Cerda. Apa bentuk aksi yang dilakukan oleh sejumlah massa aksi di sana? Ya, aksi dilakukan dalam bentuk long march ke kantor pos Kota Padang di Jalan Begindo Aliaskan. Kemudian juga mereka membawa toa dan spanduk bertuliskan selamatkan KPK. Kemudian juga ada spanduk bertuliskan TWK melanggar HAM, Presiden jangan cuek. Kemudian juga peserta aksi membawa sepucuk surat yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak dan surat tersebut berjumlah 1.000 dan akan dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi. Surat tersebut sudah dimasukkan ke kantor pos dan diperkirakan akan sampai di Istana Negara besok Kamis 30 September. Begitu rekan Cerda. Masa aksi di sana, apa harapan dari para masa aksi yang melakukan aksi di depan kantor pos Kota Padang ini? Dalam aksi kali ini, peserta aksi menyampaikan tuntutan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan pemberhentian 57 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan. Kemudian juga meminta Presiden Republik Indonesia Jokowi untuk menerima rekomendasi dari Komnas HAM maupun Ombudsman untuk mengangkat 57 pegawai KPK tersebut menjadi ASN. Harapannya tuntutan-tuntutan tersebut diterima, dibaca dan ditindaklanjuti oleh Presiden Jokowi, serta mengangkat 57 pegawai KPK tersebut. Begitu rekan Cerda. Baik, terima kasih jurnalis dari Tribun Padang, Rizka Desri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik, rekan Cerda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tempat lapangan tembak atau yang biasa disebut Aero Weapon Range di Desa Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur pada Rabu 26 September diserang oleh musuh. Bahkan musuh juga menyandra seorang WNI agar bisa menguasai medan. Marsikal Muda TNI Aris Widodo mengatakan acara tersebut merupakan puncak latihan tembak antara satuan dengan Sandi Trisula Perkasa tahun 2021.
Acara tersebut digelar untuk melatih keterampilan pasukan elit TNI AU di tempat lapangan tembak rudal yang dimiliki oleh pasukan TNI AU bisa melumpuhkan musuh. Begitu rekan Firza. Lantas bagaimana untuk hasil latihan yang dilakukan oleh TNI AU dengan Sandi Trisula Perkasa ini? Menurut pengakuan Marskal Muda TNI Aris Widodo, memang hasil latihan ini cukup memuaskan. Bisa jadi kemungkinan setelah ini akan ada latihan tempur lagi di Lumajang, Jawa Timur, tepatnya di RW PON Padanwangi, Lumajang. Begitu rekan Firza. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Marsikal Muda TNI Aris Widodo. Berikut liputannya untuk Anda. Kita pilihlah Padanwangi ini, Lumajang ini, bisa untuk kita latihan secara live, melaksanakan penembakan secara utuh, sehingga apa yang Bapak-Bapak bisa lihat saksikan tadi. Mulai dari penerjunan, penembakan, semuanya adalah penembakan yang basah dengan peluru tajam. Artinya kan memuaskan atau sebenarnya? Evaluasinya gimana Dan? Dari latihan ini? Dari latihan ini tentunya kita akan, kalau saya lihat latihan tadi cukup memuaskan, karena ini kita persiapan juga untuk latihan tingkat berikutnya, latihan angkasa yuda yang nanti juga kemungkinan akan dilaksanakan di daerah ini. Untuk jumlah personel yang dilibatkan dalam latihan ini ada berapa? Hampir semua kemampuan persenjataan Korpaskas kita latihkan di sini, karena untuk walaupun bagaimana kemampuan-kemampuan itu harus terpelihara. Demikian. Jenderal, soal isu Natuna, belakangan ini kan ramai lagi ya? Oke itu. Ya, terima kasih ya. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sopir truk bermuatan minuman kemasan botol yang mengalami remblong dikabarkan meninggal dunia. Saat ini jenazah sopir tersebut masih dalam proses pemulasaran di kamar mayat RSUD Cianjur Selasa 28 September malam. Petugas kamar mayat RSUD Cianjur, Rengga, mengatakan sopir yang meninggal tersebut atas nama Yudi Guntur, warga Pangyarang Kidul, Mangkubumi, Tasikmalaya. Sebuah evaluasi apa yang dilakukan oleh Satlantas Polres Cianjur sendiri setelah 2 kali berturut-turut terjadi kecelakaan truk tronton. Baik rekan Firda, dapat dilaporkan dari Kabupaten Cianjur bahwa setelah dievaluasi terjadinya kecelakaan tronton yang 2 kali berturut-turut dalam waktu yang berdekatan, Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur akan memeriksa semua kendaraan berat bekerjasama dengan Disub Cianjur ya. Pemeriksaan dilakukan untuk mengecek kesiapan dari kendaraan-kendaraan berat ini saat melewati jalur rawan kecelakaan seperti jalur Cianjur Sukabumi. Pemeriksaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat, rekan Firda. Lantas bagaimana saat ini update korban tewas dan korban luka akibat kecelakaan tersebut? Baik rekan Firda, hasil penelusuran kami di lapangan, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur, 1 orang dipastikan tewas ya dalam kecelakaan truk tronton yang menabrak 4 buah mobil minibus dan 2 buah kendaraan motor. Korban tewas atas nama Yudi Guntur, warga Mangkubumi, Tasikmalaya, dan 4 korban luka lainnya merupakan warga Kabupaten Cianjur, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Kasat Lantas Polres Cianjur, AKP Mangku Anom, dan berikut liputannya untuk Anda. Kami juga sudah mendapatkan konfirmasi dari tenaga penguji Dinas Perhubungan Cianjur. Baru saja Bapak Sarif menyampaikan bahwa memang setelah dicek
kondisi angin tidak mencapai 8 bar yang seharusnya menjadi standar minimum kendaraan dengan JBB kurang lebih 14.000 ton. Mohon maaf, 14 ton. Dan kemudian nantinya antisipasinya selanjutnya gimana? Antisipasinya selanjutnya akan kami lakukan kegiatan ramcek karena kebetulan dalam tempo waktu yang sangat berdekatan kejadian serupa melibatkan kendaraan yang sama, maka kami akan coba sasar untuk melakukan pengecekan ramcek ke kawasan pergudangan, mungkin juga terminal dan pos angkutan lain gitu. Dan jadi hasil sementara ini memang adanya remblong itu Dan ya? Ya, jadi rem dalam kondisi baik, menurut penguji rem dalam kondisi baik, tromol pun dalam kondisi baik, namun kelalaian dari sang kernet itu dia tidak memahami bahwa kondisi angin belum dipenuhi dengan standar minimal 8 bar untuk melakukan pengereman bagi kendaraan berat. Berikut juga dua sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan RE Martadinata, Ngambilan, Kota Yogyakarta pada Rabu 29 September. Akibat kecelakaan tersebut, dua motor itu juga terbakar setelah terjadi benturan yang sangat keras. Kasubag Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasanar Harja mengatakan, sepeda motor yang terlibat kecelakaan itu yakni Honda Kirana bernomor polisi AB 4854BI dengan identitas pengendara Tatang Setiawan 36 tahun warga Wirobrajan Kota Yogyakarta. Sementara satu kendaraan lagi yakni Honda Megra Pro bernomor polisi AB 3485 yang AI yang dikendarai oleh Ahmad Yusuf 19 tahun warga Sedayu Kabupaten Bantul. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jogja, ada Miftahul Huda yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Huda. Halo rekan Firda. Huda, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi pastinya insiden kecelakaan tersebut? Baik, berdasarkan hasil olah TKP dari tim kepolisian Satlantas Polresta Yogyakarta yang didapat dari beberapa saksi di lokasi menunjukkan bahwa mulanya kedua kendaraan tersebut mengarah dari barat menuju ke pusat kota Yogyakarta. Namun sesampainya di depan pasar Serangan, tepatnya di Ngampilan atau Jalan RE Martadinata, Honda Kirana yang dikendarai oleh Tatang Setiawan itu mengalami oleng dan dari belakang langsung ditabrak oleh pengendara Honda Mega Pro dengan identitas Ahmad Yusuf. Demikian rekan Firda. Huda, bisa Anda jelaskan apa yang menjadi penyebab bisa munculnya api saat kecelakaan tersebut terjadi? Baik. Dari olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian, sementara ini mereka menyimpulkan bahwa percikan api itu muncul karena salah satu tangki bahan bakar di sepeda motor yang dikendarai oleh Ahmad Yusuf itu terjadi bocor seperti itu, dan bahan bakar sepeda motor tersebut menetes lalu kemudian timbul api dan membakar kedua sepeda motor tersebut. Rekan Firda. Udah, lantas bagaimana saat ini kondisi korban pasca kecelakaan terjadi? Baik, untungnya kedua pengendara sepeda motor tersebut bergegas untuk menyelamatkan diri ketika insiden kecelakaan itu terjadi, dan saat ini keduanya hanya menderita luka ringan, begitu rekan Firda. Lantas berapa untuk kerugian materi akibat kecelakaan tersebut, Huda? Ya. Sejauh ini pihak kepolisian masih belum memperkirakan berapa total kerugian yang dialami oleh kedua pengendara tersebut. Namun dari estimasi kerusakan yang dialami kedua sepeda motor itu memang perkiraan mencapai 15 juta, seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih jurnalis dari Tribun Jogja Miftahul Huda atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim Subdit 5 di Treskrimum Polda Jambi akhirnya berhasil meringkus KJ, pemodal dan orang yang bertanggung jawab atas kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Batanghari, Sabtu 18 September lalu. KJ yang sebelumnya disebut juga sebagai UJ diringkus petugas di rumah sepupunya di Desa Pandanjaya, Geragai, Tanjung Jabung Timur pada Jumat 24 September lalu.
Hasil pemeriksaan petugas diketahui KJ mengaku mengenal DR, oknum anggota polisi yang bertugas di Polres Batanghari sejak 3 bulan lalu serta 3 orang modal lainnya. Dalam menjalankan pengeboran sumur minyak ilegal tersebut, KJ mengaku merekrut 3 pekerja dengan memberi modal sebesar 5% untuk pembuatan sumur minyak ilegal. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung sama kami wartawan dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Aryo. Halo, selamat pagi Firda. Selamat Aryo, sore bisa maksudnya Firda. dijelaskan bagaimana peran dari tersangka KJ dalam kasus ini? Oke, baik, Firda. Perlu saya informasikan kembali untuk bahwasanya memang pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 18 September kemarin, satu sumur minyak ilegal meledak dan terbakar di wilayah Desa Bungku, Bejubang, Batanghari. Kemudian Polda Jambi awalnya menangkap 2 tersangka, sementara 1 orang yang diduga sebagai pemodal serta orang yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut berhasil melarikan diri, dan KJ, ini yang saya maksud adalah KJ, sudah diringkus beberapa hari yang lalu. Kemudian untuk peran dari KJ sendiri merupakan pemodal di mana beliau atau tersangka sudah bekerja sejak 3 bulan yang lalu, melakukan aktivitas ilegal, merekrut 3 orang karyawan. Begitu, Firda. Aryo, sudah berapa lama adanya kegiatan illegal drilling di Batanghari ini? Kalau jika dari keterangan pihak Polda Jambi sendiri, Firda, khususnya di wilayah Provinsi Jambi, Desa Bungku menjadi salah satu kawasan yang cukup banyak sumur-sumur minyak ilegal. Belum diketahui pasti sudah berapa lama aktivitas minyak ilegal berlangsung di kawasan tersebut, namun sejak beberapa tahun lalu kegiatan ini sudah berlangsung. Begitu. Aryo, sudah berapa orang yang ditangkap terkait adanya kasus ini? Untuk yang baru saja diungkap oleh Polda Jambi, sudah mengamankan 3 orang, Firda. Ini yang salah satunya adalah anggota dari Polres Batanghari yang saat ini sudah mendekam di Polda Jambi sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara 1 lagi yaitu tersangka yang juga menjadi korban, Firda, pada insiden kebakaran ini mengalami luka hingga 80% saat kejadian berada di lokasi. Saat ini yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Jambi dengan pengawalan polisi. Serta yang terakhir adalah KJ yang baru saat saya informasikan seperti yang di awal ditangkap oleh Reskrimsus Polda Jambi. Aryo, bagaimana saat ini kondisi lokasi sumur minyak tersebut pasca terjadi ledakan dan juga terbakar di sana? Informasi terakhir yang kita himpun, Firda, bahwasanya di hari ke-12 ini sumber api atau titik api yang berada di sumur atau berasal dari sumur belum juga dapat dipadamkan oleh tim Satgas Gabungan Karhutla, TNI Polri, serta pihak-pihak lainnya termasuk perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar sumur ilegal. Sampai saat ini kita belum mampu dikendalikan, namun khususnya atau tingginya sudah tidak lagi seperti di awal, di mana pada awal mencapai 30 hingga 50 meter api membumbung serta asap, saat ini hanya mencapai puluhan atau belasan meter. Begitu, Firda. Baik, terima kasih jurnalis dari Tribun Jambi Aryo Tondang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya Dari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten membongkar industri perumahan pembuatan narkoba jenis tembakau gorila di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dari pembuatan narkoba tersebut, 4 orang berhasil dibekuk oleh Polres Klaten. Kasatres Narkoba AKP Mulyanto menuturkan 4 tersangka tersebut masing-masing berinisial KIA 23 tahun, DAF 23 tahun warga desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, MR 26 tahun warga desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko, Klaten, serta JH warga Karanganyar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Solo, ada Mardon Widianto yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Mardon. Ya, halo, selamat sore, rekan Firda. Mardon, bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula kasus ini bisa dibongkar oleh pihak kepolisian? Oke, untuk kasus ini berawal dari temuan dari Polres Klaten terkait penjualan narkoba jenis tembakau gorila di sosial media. Kemudian ada berapa orang tersangka yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan apa saja peran dari masing-masing tersangka ini? Oke, untuk tersangka sendiri, Kasatreskrim Narkoba AKP Mulyanto mengingatkan ada 4 tersangka yang dia diamankan. Ini masing-masing berinisial KIA, DAF, warga desa Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, serta MR di desa Jagalan, Karangnongko, lanjut JR warga Karanganyar. Nah, untuk tersangka itu tersangka KIA bertugas untuk memproduksi tembakau gorila yang dilakukan di Dukuh Lemut, Jembukan, Klaten Utara. Mardon, selama ini bagaimana modus operandi dari para pelaku sendiri? Oke, untuk modus operandi sendiri dilakukan dengan cara menawarkan ke sosial media. Dan dalam sosial media tidak dicantumkan nama penjual dan pemilik sehingga identitas tidak diketahui, maksudnya dalam penjualan itu tidak menggunakan identitas asli. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo Mardon Widianto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Curhatan seorang karyawati yang mengaku dipotong gajinya berimbas pada swalayan lain di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Swalayan bernama Jasmine itu pun terkena getahnya. Dalam curhatannya, si karyawati mengaku bekerja sebagai kasir di swalayan JS di Pringsewu. Namun setelah ditelusuri, swalayan JS tidak berada di Kelurahan Pringsewu, Lampung. Parahnya lagi, seorang pemilik akun Facebook bernama Rio mencantumkan foto Jasmine swalayan yang menyebutkan toko itulah yang melakukan pemotongan gaji. Atas postingan tersebut, pihak Jasmine swalayan meminta pertanggungjawaban dan permintaan maaf. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Lampung, ada Robertus Didik Budiawan yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Didik. Halo rekan Firda. Didik, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi munculnya polemik soal curahan hati dari karyawan swalayan yang gajinya dipotong ini? Oke Firda, kita ketahui dalam jagat maya telah viral curhatan seorang kasir
swalayan, di mana gajinya yang semula 1 juta menjadi 368.000 karena adanya potongan-potongan seperti potongan cuti sakit, kemudian potongan keterlambatan 1 hari, terus kompensasi barang hilang. Nah, cuitan kasir swalayan ini akhirnya mengundang perhatian beberapa pengguna medsos yang kemudian mengupload ulang curhatan kasir swalayan tersebut sehingga viral hingga menimbulkan keramaian atau kegaduhan di masyarakat, Firda. Didi, lantas apakah swalayan dari yang disebut begitu oleh karyawan ini memang ada di Kabupaten Pringsewu? Dalam curhatan yang viral tersebut, Firda, karyawan kasir swalayan tersebut menyantumkan slip gaji dengan nama swalayan, JS Swalayan, dan terdapat di situ tulisan Kelurahan Pringsewu Barat, Pringsewu. Sehingga dengan adanya informasi tersebut, masyarakat medsos memprediksi keberadaan swalayan ini berada di Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sehingga sejumlah masyarakat berspekulasi bahwa swalayan yang ada di Pringsewu Barat tersebut adalah swalayan yang namanya mirip dengan yang dicantumkan dalam slip gaji tersebut, sehingga menimbulkan persepsi berbeda dan diperparah kondisinya dengan seseorang yang mengupload swalayan Jasmine ke media sosial Facebook sebagai swalayan yang dimaksud, beda. Padahal swalayan Jasmine ini bukan sebagai swalayan JS. Lantas bagaimana Didi penyelesaian konflik polemik ini, dan apakah benar begitu terkait beredarnya kabar bahwa pihak swalayan akan melapor ke pihak kepolisian? Kaitannya dengan adanya upload seorang warga medsos atas nama Rio, pihak swalayan Jasmine menuntut kepada Rio untuk meminta maaf karena telah mengupload foto Jasmine swalayan yang dia kira sebagai JS swalayan, sehingga mengundang banyak polemik di media sosial. Dan akhirnya Rio sendiri datang ke Jasmine swalayan untuk menyampaikan permintaan maafnya dan membuat permintaan maaf tersebut secara tertulis di atas materai. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Rio, pengunggah video dan juga Kepala Toko Jasmine Swalayan Siti Nur Fauzia. Berikut liputannya untuk Anda. Cuitan atau curhatan karyawan dengan potongan gaji. Nah, kemarin Mas Rio juga memposting swalayan di Pringsewu Barat sebagai swalayan yang dimaksud. Nah, ini itu tidak benar. Gimana dengan ini? Bagi nama Rio meminta maaf sebesar-besarnya kepada pihak Jasmine Swalayan atas kesalahan saya yang teledor mengupload foto toko Jasmine yang mengambil di Google Maps. Jadi terkait berita yang viral itu ternyata JS Swalayan, bukan Jasmine Swalayan. Bukan Jasmine. Ya, bukan Jasmine. Dan harapannya ke masyarakat? Ya, harapannya lebih bijak lagi dan lebih cermat lagi dalam mensikapi postingan. Supaya tidak merugikan pihak lain. Artinya kita sudah telusuri bahwa JS itu nggak ada di Pringsewu ya, dan pada akhirnya kami bersama kawan-kawan dari media dan dari pihak kelurahan mencari informasi, dan memang kenyataannya JS Swalayan itu tidak ada di Kecamatan Pringsewu, khususnya di Pringsewu Barat. Tidak ada, yang ada Jasmine, dan itu tidak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya.
Sejeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menjelang pelaksanaan Festival Kewalgirian atau FKG 3 tahun 2021, mendapat dukungan dari Akida Wirasatriaji alias kakak vokalis grup band Sleng. Dukungan dari kakak Sleng disampaikannya di sela-sela melakukan aktivitas menyelam di Papua pada Selasa 28 September kemarin. Selain kakak, dukungan terhadap pelaksanaan event 2 tahunan ini datang dari sejumlah talent lokal Manado, Bitung, dan sekitarnya lewat video singkat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, ada Christian Woyongkere, yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Christian. Ya, selamat malam rekan Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada. Christian, bisa Anda jelaskan bagaimana konsep pelaksanaan Festival Kewalgirian atau FKG 3 tahun 2021 ini? FKG atau Festival Kewalgirian edisi ketiga tahun 2021 akan berlangsung secara virtual, di mana masih dengan konsep generasi ketiga sekolah lingkungan, kemudian kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba tradisional masyarakat Manado dan sekitarnya atau Minahasa pada umumnya akan dibuka secara virtual, dan direncanakan pembukaan Festival Kewalgirian tahun 2021 edisi ketiga akan dibuka secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe secara virtual dan akan dihadiri oleh Wali Kota Bitung Morris Mentiri. Rekan Firda. Christian, siapa saja yang telah menyampaikan dukungan begitu secara virtual terhadap kegiatan FKG 3 ini? Selain vokalis grup band Kakak atau grup band Sleng, Kakak Sleng, ada juga greetings atau ucapan-ucapan selamat dan sukses pelaksanaan FKG ketiga tahun 2021 dari musisi-musisi, komunitas-komunitas pecinta alam, kelompok-kelompok adat, ormas adat, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, hingga masyarakat Kota Bitung yang ada di rantau seperti di Belanda, Jepang, Arab Saudi, serta sejumlah daerah lainnya, rekan Firda. Christian, apa saja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan FKG 3 tahun 2022 begitu hingga 2021 begitu pada Kamis hingga Jumat nanti?
Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pak Prof. Valen, jika tidak ada aral melintang akan berlangsung penanaman bibit pohon secara virtual yang akan diikuti oleh peserta dari sejumlah negara di dunia seperti dari Belanda, dari Jepang, dari Arab Saudi, dan sejumlah daerah kabupaten kota lainnya di Indonesia akan melakukan penanaman bibit pohon secara virtual, dan untuk secara langsung akan menanam ratusan bibit pohon buah-buahan di lokasi pelaksanaan Festival Kuala Girian edisi ketiga tahun 2021. Rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi sudah mendapatkan video dukungan begitu untuk FKG 3 tahun 2021 dari Kakak Sleng, dan berikut video lengkapnya untuk Anda. Selamat buat Festival Kuala Girian yang ketiga tahun ini, tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2021. Festivalnya virtual tahun ini, tapi tetap semangat. Mudah-mudahan tetap bisa menginspirasi walaupun virtual. Dan sungai yang bersih, ekonomi bangkit. Kucing milik pria bernama Muhammad Sandi, warga Gang Kenanga, RT 14, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut terbilang cukup unik. Pasalnya, kucing yang diberi nama Toren tersebut memiliki kebiasaan tak lazim, yakni suka ikut berkendara dengan posisi duduk sendiri di jok belakang. Informasi lebih detailnya sudah akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Banjarmasin Pos, ada Roy yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Roy. Ya, halo selamat sore. Ya, Roy, bisa Anda jelaskan apa sih sebenarnya makna nama Toren ini yang diberikan oleh pemilik kepada kucingnya, dan sejak kapan si Toren ini memiliki kebiasaan unik tersebut? Ya, jadi penamaan Toren itu sejatinya karena karena warna. Jadi warna bulu kucing itu kebetulan warna oranye. Jadi kemudian si pemiliknya, si Muhammad Sandi ini kemudian menyebutnya dengan toren gitu, akhirnya mungkin jadi tren dari Toren seperti itu. Nah, kalau tentang kebiasaan kucing yang diberi nama Toren ini suka bonceng suka naik ke jok belakang motor itu sekitar 5 bulan yang lalu, baru sekitar 5 bulan. Demikian rekan Firda. Roy, bagaimana awal ceritanya sehingga kucing milik Muhammad Sandi ini memiliki kebiasaan unik? Apakah memang dilatih begitu oleh pemiliknya? Ya, jadi awalnya menurut penuturan si pemilik ini, si tuannya si Muhammad Sandi, sejak diasuh oleh dia bahwa kucing itu memang sering dia ajak ke gerai toko dia, toko ponsel yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya. Jadi pada awalnya memang cuma digendong sih gitu, digendong. Mungkin karena keseringan digendong, diajak ke toko gitu kan, sering tiap hari, tiap pagi itu, kemudian lama-lama kan akhirnya menjadi terbiasa ikut. Nah, kemudian kan satu waktu si tuannya ini kan naik motor gitu kan, dia ujuk-ujuk naik lompat aja gitu, karena biasa digendong, kemudian tuannya saat itu kemudian naik motor, kemudian lompat tanpa diperintah atau gimana, spontan naik seperti itu, lalu menjadi kebiasaan. Begitu kan, Firda. Roy, lantas apakah si Toren ini melakukan kebiasaan lucu ini setiap melihat orang yang hendak berkendara atau memang hanya kepada tuannya saja? Oh ya, jadi memang setelah mungkin rasa nyaman dengan tuannya naik membonceng di belakang motor ini, memang ketika setiap ada pengunjung ke gerai toko ponselnya gitu kan, ada motor yang parkir itu memang selalu naik dia, sering seperti itu. Cuman memang tidak ketika orang itu kemudian pergi dia turun gitu. Dan ketika si Toren ini ikut boncengan motor ya hanya dengan si tuannya si Muhammad Sandi ini aja. Cuman kalau naik motor itu ketika ada motor yang berhenti di depan toko memang dinaiki. Cuman ketika pergi orangnya dia nggak ikut. Kalau yang ikut berkendara dalam arti seperti penumpang itu cuma dengan si tuan laki-lakinya ini, begitu kan, tidak? Untuk respon begitu apabila ada orang lainnya begitu selain tuannya yang mengajak si Toren ini bermain, bagaimana untuk responnya sendiri? Ya, jadi si Toren ini meskipun dia memang menggemaskan dan lucu unik karena kebiasaan membonceng itu,
di balik kelucuan ini dia mempunyai watak yang agak-agak sangar gitu, agak sangar. Dalam arti ketika katakanlah ada orang lain yang mendekat, dia cenderung agresif, cenderung tidak suka gitu, cenderung mencakar gitu. Kecuali kepada si tuannya, si Muhammad Sandi ini yang memang lengket begitu. Jadi cenderung kurang bersahabat dengan orang lain seperti itu. Demikian rekan. Kemudian pemilik kucing ini apakah memang memberi makanan khusus sehingga Toren ini memiliki kebiasaan unik begitu atau seperti apa informasinya? Oh ya. Si Toren ini menurut Muhammad Sandi, si pemilik kucing ini, memang ada makanan khusus, memang makanan pabrikan. Cuman saya memang lupa apa namanya, ada berupa kemasan begitu, ada 2 jenis. Dan memang hanya itu makanannya. Kalau diberi makanan yang dimakan tuanya kayak seperti nasi maupun ikan itu justru tidak mau. Termasuk tikus pun tidak mau. Padahal kalau kucing itu kan biasanya tikus itu makanan favorit kan. Cuman dia ini hobi menangkap tikus, hobi sekali. Jadi cuman ketika sudah ditangkap kemudian dimatikan, dibunuh gitu hanya untuk mainan, setelah itu dibiarkan seperti itu. Jadi kalau tikus itu dia tidak memangsa, bahkan nasi pun, lauk ikan pun nggak mau dia, seperti itu. Demikian rekan Firda. Roy, untuk respon dari tanggapan dari pemiliknya sendiri, pemilik si Toren ini bagaimana? Mengingat melihat adanya si Toren ini memiliki kebiasaan yang unik begitu. Ya, jadi memang untuk si pemilik si Muhammad Sandi ini juga boleh dibilang senang-senang sedih gitu ya. Senangnya itu karena tingkah lakunya lucu, mengemaskan, selalu ingin ikut mana pergi gitu kan. Tapi memang sisi agak agak yang menyedihkan ini karena cenderung agresif tadi dengan orang lain, cenderung sering ini mencakar. Bahkan anak si Pak Muhammad Sandi itu pun juga sudah sering cakar itu, sampai katanya satu kali pernah sampai kukunya nancap di pipi itu, sampai harus dibantu dilepaskan pakai tangan gitu. Jadi bahkan dengan kucing lain pun juga seperti itu katanya. Ketika dia melihat kucing lain walaupun di seberang jalan raya gitu selalu dikejar, sampai pernah karena saking agresifnya seperti itu menyeberang jalan raya, sampai pernah satu waktu kata Muhammad Sandi ini kucing si Toren itu tertabrak motor sampai taringnya itu patah kan, seperti itu. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih jurnalis dari Banjarmasin Post Roy atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya. Jadi kalau saya naik motor itu kalau dia lihat langsung naik. Jadi ujuk-ujuk ya dia datang ngejar gitu ya, langsung lompat gitu ya. Dari jauh tuh kalau lihat saya pakai motor tuh langsung lari. Langsung. Itu Bang Sandi ya kebiasaan kucing pian ini yang selalu ikut bonceng di belakang itu diajari atau murni alami itu? Sebetulnya tuh kada diajarin, cuma waktu dulu tuh kalau mau ke toko digendong, dibawa naik motor. Mungkin karena keseringan jadi naik sendiri. Jadi sudah kayak orang gitu ya? Iya. Naik lompat aja ke boncengan di belakang gitu ya, tanpa disuruh ya. Kalau misalnya katakanlah pas pian mau ke toko di rumah, terus nggak dibawa gitu, dia marah atau mencari atau enggak nih? Datang ke sini, datang sendiri. Kebetulan nggak jauh ya dari rumah ya? Nggak, di belakang. Sekitar berapa meter ini kira-kira? Sekitar kalau dari rumah 50-an. 50 meter dari rumah di toko ini pian ya. Jadi kalau pas pian tinggal itu datang sendiri dari sini? Datang. Jadi kalau yang dengan anak, dengan istri lengket nggak kucing ini? Kurang ya? Istri sama anak nggak berani sama kucing. Kenapa nggak berani? Galak kah ini? Galak. Sering sini nah, kalau duduk di toko di depan di etalase tuh sering kan ada anak-anak pegang, sering ada yang sampai di mata ini nah, di propotnya. Oh gitu ya, berarti termasuk agak nakal juga nih ya. Ini sudah kira-kira usianya berapa nih Mas Andi? Kira-kira berapa? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Pian rawat sejak usia berapa ini kira-kira? Sekitar sudah 1 tahun. Setahun ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pertandingan Liga 3 Maluku telah memasuki pekan kedua bagi seluruh peserta. Tersisa 2 pertandingan lagi yang akan menentukan bagi setiap klub. Namun melihat jalannya Liga tahunan tersebut, Maluku FC menjadi satu-satunya klub tersubur dalam gelaran tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Dedi Aziz yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Dedi. Ya, halo rekan Firda, Tribuners.
Bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya pekan pertama Liga 3 Maluku ini? Mohon maaf, bisa diulang rekan Firda? Ya, jadi bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya pekan pertama Liga 3 Maluku ini? Ya, baik, terima kasih rekan Firda. Halo Tribuners, saya akan menyampaikan perkembangan Liga 3 Maluku seperti sebelum-sebelumnya. Sampai saat ini Liga 3 Maluku masih menyisakan 2 pertandingan bagi ke-10 tim yang berlaga nantinya. Nah, untuk tersedia 2 tim, yakni Grup A dan Grup B dalam Liga 3 Maluku. Untuk Grup B sendiri, Maluku FC menjadi tim yang satu-satunya tim yang berhasil melaju ke semifinal, dan Maluku FC saat ini masih menunggu rekan-rekan tim yang lain, maksud kami, yakni Siwa 5 FC maupun Bina Tama Bupolo FC. Sementara itu di Grup A sendiri, Gemba FC dari Kabupaten Seram bagian Barat masih memimpin klasmen sementara dari hasil 3 kemenangannya secara beruntun dalam 3 laga terakhir. Begitu rekan Firda. Dan lantas bagaimana Maluku FC ini bisa mendominasi begitu di Liga 3 Maluku kali ini? Ya, untuk bagaimana Maluku FC mendominasi pertandingan di Liga 3 Maluku sendiri, yakni dimulai dari ketika Maluku FC berhasil membantai Bina Tama Bupolo FC dengan skor yang cukup telak, yakni 7-1 pada laga pertamanya, pada laga perdananya. Bahkan kita tahu di Maluku FC sendiri mereka diisi oleh pemain-pemain ex dari jebolan sekolah sepak bola di tim-tim Liga 1. Kemudian pada pertandingan keduanya Maluku FC kembali menekuk tim sepak bola asal Maluku Tengah yang lain, yakni PSHL Hitulei Timur dengan skor yang cukup telak pula 6-0. Dan kemudian sore tadi Maluku FC hanya membutuhkan hasil imbang untuk dapat melaju ke babak semifinal melawan Siwa 5 FC, dan itu dibuktikan oleh Maluku FC dengan menahan Siwa 5 FC dengan skor kacamata atau 0-0. Begitu rekan Firda. Jadi tim mana saat ini yang menjadi saingan terberat dari Maluku FC? Ya, kalau kita melihat dari permainan-permainan yang sudah disajikan sepanjang Liga 3 Maluku digelar, saat ini ada beberapa tim yang memang menurut kami menjadi unggulan atau saingan untuk Maluku FC pada laga semifinal nanti. Ada beberapa tim diantaranya Gemba FC, karena Gemba FC sendiri merupakan tim yang sampai saat ini belum pernah meraih hasil imbang maupun kekalahan sekalipun. Kemudian ada juga di sana Siwa 5 FC yang diperkuat oleh Halo rekan Dedi. Halo rekan Dedi, masih bisa mendengar suara kami dari studio? Ya, Tribuners, kami mengalami sedikit kendala sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Ambon, dari Aziz. Kita akan jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
di akhir? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. sibuk main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Bandar Lampung memusnahkan sejumlah barang bukti hasil penindakan Selasa 28 September kemarin. Barang bukti berupa rokok, minuman keras, perangkat elektronik, airsoft gun, serta obat-obatan merupakan hasil penindakan yang dilakukan KPPBJ dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kepala KPPBJ Bandar Lampung Esti Wiyandari mengatakan barang ilegal tersebut diamankan dari hasil penindakan yang dilakukan pada Juli 2020 hingga Mei 2021. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Joviter. Halo Firda. Ya, Joviter, bagaimana jalannya pemusnahan barang bukti senilai 32,4 miliar tersebut dari pantauan Anda di lapangan? Ya, baik, Firda, bisa saya sampaikan bahwa pemusnahan sendiri dilaksanakan di area Pelabuhan IP Cipanjang Selasa pagi kemarin. Di pelaksanaannya itu disaksikan juga oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Menurut Kepala Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Bandar Lampung, sejumlah barang bukti ini merupakan hasil penindakan dari periode Juni 2020 hingga Mei 2021 ini. Adapun nilai jumlah barang bukti yang dimusnahkan itu sekitar 32 miliar. Antara lain rokok tanpa cukai, minuman keras, ataupun barang impor, non-impor yang masuk ke area wilayah Lampung. Baik, Firda. Joviter, apa saja barang bukti yang dimusnahkan pada kemarin? Ya, bisa kita saksikan dari pemusnahan itu berupa minuman keras, rokok, airsoft gun, bibit tanaman, termasuk juga obat-obatan yang dianggap tidak memiliki dokumen yang sah ataupun barang kena cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dari pemusnahan ini juga telah dilakukan penanganan atau penyidikan terhadap pemilik barang. Adapun 2 di antara telah dilakukan P21 ke pihak kejaksaan. Baik, Firda. Joviter, dari mana asalnya ada barang bukti ini senilai 32,4 miliar tersebut? Apakah barang bukti kejahatan atau seperti apa? Ya, ini merupakan hasil dari pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Bandar Lampung. Pengawasan ini sendiri dilakukan di sejumlah toko pengecer ataupun di pelabuhan dan kantor pos yang menjadi pintu masuk barang impor ataupun non-impor ini. Baik, Firda. Joviter, terkait pelanggaran dari masuknya barang-barang impor ini, apa yang dilakukan antisipasi begitu dari pihak Bea Cukai? Ya, pihak Bea Cukai Bandar Lampung sendiri akan bersinergi dengan pemerintah setempat. Seperti yang dikatakan Gubernur Lampung, Gubernur Arinal Junaidi mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengembangan di bidang teknologi informasi, di mana hasil pengembangan bidang ini nanti akan diciptakan sebuah teknologi untuk
melakukan tracing atau pemantauan barang yang akan masuk di wilayah Lampung. Dan mereka juga pemerintah meminta peran serta masyarakat untuk segera melaporkan ataupun jika melihat ada tindakan barang ilegal yang masuk ke wilayah Lampung. Baik, Firda. Baik, terima kasih jurnalis dari Tribun Lampung, Jovita Rusin atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan rampung membacakan putusan atas gugatan pra-peradilan yang dilayangkan pemohon, dalam hal ini Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan Lembaga Pengawasan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dalam persidangan yang digelar pada Rabu 29 September siang, gugatan MAKI tidak diterima oleh Hakim Tunggal Morgan Simanjuntak. Gugatan ini berkaitan dengan desakan MAKI terhadap KPK untuk mengusut sosok Kingmaker dalam perkara dugaan suap pengurusan fatwa MA oleh Pinangki Sirna Malasari CS untuk membebaskan Joko Chandra dari pidana penjara kasus korupsi Bank Bali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Rizky, terkait sidang pada hari ini, apa yang diputuskan oleh Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan? Ya Firda, bisa disampaikan bahwa pada Rabu 29 September 2021 pada siang tadi, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Morgan Simanjuntak telah menjatuhkan putusannya atas gugatan pra-peradilan yang dilayangkan MAKI terhadap KPK begitu. Gugatan ini sendiri mendesak KPK, MAKI mendesak KPK untuk segera mengusut siapa sosok Kingmaker atau otak di balik rencana pembebasan terpidana kasus Bank Bali, kasus suap Bank Bali, yakni Joko Chandra atas Jaksa Pinangki Sirna Malasari begitu. Dalam putusannya tadi Hakim Morgan menyatakan tidak menerima gugatan tersebut sebab legal standing atau kedudukan hukum dari MAKI dan juga LP3HI dalam hal ini pemohon 1 dan pemohon 2 tidak ada, karena dalam pernyataan hakim kalau surat keterangan terdaftar MAKI sebagai organisasi masyarakat belum diperpanjang begitu atau sudah habis sejak 2010 silam. Sedangkan untuk SKT dari LP3HI dinyatakan hakim tadi kalau LP3HI ini bukan organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Atas dasar itu kata Hakim Morgan kalau gugatan ini sudah tidak perlu lagi diurus karena dari pihak pemohonnya sendiri tidak memiliki kekuatan legal standing begitu Firda. Rizky, bagaimana sikap pemohon dalam hal ini MAKI dan juga LP3HI atas putusan tersebut? Ya, tadi Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho menyatakan kalau pihaknya menghormati putusan dari Majelis Hakim atau Hakim Tunggal PN Jaksa Morgan Simanjuntak menyatakan semua keputusan hakim diterima hanya sebab kata dia saat ini SKT dan perpanjangan. Jika nantinya SKT tersebut sudah selesai diperpanjang atau kedudukan MAKI sudah memiliki legal standing, maka pihaknya akan kembali melayangkan gugatan terhadap KPK guna mengusut sosok Kingmaker dalam perkara ex-jaksa Pinangki, karena menurut dia hingga saat ini pihak KPK masih belum juga melakukan atau belum juga melanjutkan pengusutan sosok Kingmaker dalam perkara ini. Padahal kata Kurniawan, KPK juga berhak untuk melakukan atau mengusut siapa otak di balik rencana pembebasan Joko Chandra ini, begitu Firda. Rizky, lantas apakah ada upaya lanjutan begitu dari pihak pemohon sendiri? Ya, tadi Kurniawan juga menyatakan kalau pihaknya akan terus melayangkan gugatan jika nantinya SKT dari MAKI sudah selesai diperpanjang, begitu Firda.
Baik, terima kasih jurnalis dari tribunnews.com Rizky Sandi Saputra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Oke, putusannya tidak menyatakan ditolak ya. Jadi kalau putusan itu ada 3 macam, dikabulkan, tidak diterima, atau ditolak. Kalau ini tadi bahasanya tidak diterima. Kalau itu masih bersifat hal yang sifatnya formal. Nah, kalau mendengarkan putusan yang mulia tadi, kami pertama jelas menghormati ya. Apapun setuju atau tidak setuju itu soal lain, tetapi kita tetap harus menghormati putusan pengadilan. Nah, kalau melihat mendengarkan pertimbangan hakim, itu menyatakan bahwa ini hanya soal legal standing, artinya itu kan soal administratif, sehingga pengadilan tidak memeriksa pokok perkaranya. Tidak ada masalah dengan itu. Yang jelas kita dalam proses pengurusan, karena tadi yang maki kan sudah habis, menurut pertimbangan hakim sudah habis SKT-nya. Nah, ini saat kita urus dan kalau mendengarkan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuners saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,